eh, Prof. Kurnia Fitri Jamil, SPPD KPTI, dan adik-adik PPDS semuanya. Siang ini kita ada kuliah pakar terkait dengan manajemen COVID-19 pada era COVID-19 varian yang sudah kita ketahui. Varian Delta katanya lebih berat dibandingkan dengan varian-varian yang sebelumnya. Malah yang terbaru katanya di Palembang itu sudah ada varian Kappa malahan. Nah itu jadi terapinya seperti apa? Apakah ada perubahan atau penambahan yang baru, misalnya dari yang kita tahu kan hidrokloroquine itu sudah tidak digunakan lagi sekarang. Nah, apa ada perubahan lagi? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Prof. Kurnia Fitri Jamil siang ini. Jadi mohon untuk diperhatikan agar manajemen pasien kita di ruangan INIRE juga jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Silakan Prof, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Dr. Reza, spesialis penyakit dalam selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang menjelang sore untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi COVID-19 dan cuaca sangat hujan deras di Kota Banda Aceh. Mungkin speaker saya agak bercampur dengan suara hujan ya, mohon maaf karena saya dekat sekali sama jendela di rumah. Baik, sesuai dengan acara hari ini, kita dari divisi PTI mengambil judul tentang varian baru yang terkait dengan manajemen COVID-19, di mana sekarang varian baru menjadi topik di mana-mana. Mungkin semua sudah kenal saya, CV saya tidak perlu lagi. Nah, jadi kalau kita melihat dari Kementerian Kesehatan, definisi operasional bahwa tetap masih dipakai untuk mendiagnosis COVID-19, mulai dari kasus suspek, probable, maupun kasus konfirmasi. Jadi ini kita semua sudah tahu. Nah, kita ketahui bahwa gejala klinis daripada COVID-19 ini biasanya mulai bergejala sekitar 2-14 hari setelah terpapar virus COVID-19. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa keluhan-keluhan yang bisa terjadi baik dari berbagai macam bagian dari tubuh kita, dari mulai bisa sakit kepala, kemudian batuk, sesak nafas, kemudian ada mual muntah, bahkan ada beberapa persen ya, 2-10% itu mengalami diare pada COVID-19. Kemudian juga merasa demam ya, kemudian gangguan penciuman, gangguan rasa dan lain-lain ya. Ini juga sudah sangat sering kita dapatkan informasi ini bahkan di pasiennya. Nah, untuk keluhan-keluhan lain di luar dari ekstrapulmonal itu juga bisa terjadi ya. Tadi seperti yang saya katakan juga beberapa keluhan yang sudah di ekstrapulmonal, bahkan kalau secara laboratorium di sini kita melihat ada berbagai macam hasil data ya, seperti ini kita mulai sajalah dari kepala itu baik gangguan neurologi ya, bahkan sampai stroke ya, akibat dari adanya tromboemboli, hiperkoagulopati ya, yang dapat terjadi pada pasien-pasien COVID ya, baik yang bergejala ringan, sedang dan berat. Tentu yang sudah berat bahkan kritis sudah sampai gangguan kesadaran ya, stroke, kemudian juga berbagai macam komplikasi jantung ya, emboli, aritmia. Nah, kita lihat di sini dari dermatologi juga ada, baik dari petechi, erythematos, urtikaria ya. Kemudian dari kardio
juga ada Takotsubo kardiomiopati, kemudian miokarditis, aritmia, bahkan shock kardiogenik, iskemik miokard. Jadi bahkan ini sering kita harus melihat EKG. Jadi EKG juga tanda-tanda iskemik, apalagi kalau pasien dengan riwayat hipertensi ya yang lama. Kemudian ada akut lung udem juga bisa terjadi ya. Kemudian di tromboemboli bisa di vein trombosis, emboli paru, trombosis yang biasa juga bisa terjadi. Bisa dilihat dengan kadar PTA-PTT yang meningkat di dimer ya, itu juga penting. Kemudian bisa juga datang dengan kelainan pada bidang endokrin ya, hiperglikemi. Bahkan yang sudah ada riwayat diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 bisa terjadi ketoasidosis diabetik. Kemudian pada fungsi hati juga terjadi peningkatan ALT, AST, bilirubin. Kemudian pada gastrointestinal tadi sudah saya sampaikan bisa terjadi mual, muntah, nyeri perut, ya, kemudian diare. Pada ginjal juga bisa terjadi akut kidney injury, proteinuri, hematuri. Ya, jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui secara komprehensif kondisi pasien. Nah, ini sebuah data dari UK atau Inggris ya tentang pasien COVID-19 yang dirawat. Kita lihat di sini ada pembagian daripada survei yang dilakukan. Cukup banyak, ini ada 16.000 lebih pasien yang dimonitor dalam 4 hari dengan keluhan-keluhan yang dapat terjadi. Nah, yang di lingkar-lingkar merah ini merupakan keluhan-keluhan yang cukup sering, ya. Kita lihat yang berwarna biru ini merupakan keluhan yang ditemukan, sampai ke grafik ini ke kanan menunjukkan kelainan-kelainan yang tadi sudah kita sebutkan di awal bisa terjadi, bahkan ada yang kejang, ya. Kemudian untuk yang berwarna biru kita perhatikan ini ternyata cukup tinggi dengan gejala simptom yaitu batuk ya. Kemudian juga sesak, demam, sesak napas ya. Kemudian diare, mual muntah, ya, sakit kepala. Nah, inilah contoh keluhan-keluhan tadi yang dapat terjadi ternyata diamati di sebuah rumah sakit di Inggris. Dilaporkan bahwa inilah data-data keluhan yang paling sering terjadi, termasuk nyeri persendian, ya, ada juga batuk berdarah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis? Menegakkan diagnosis COVID-19 itu tentu kita punya dasar bagaimana mengatakan bukan COVID dan benar COVID. Nah, ini yang pertama sekali kita mengatakan bahwa secara hasil laboratorium PCR ya, swab PCR itu 1 atau 2 negatif. Jadi boleh dikatakan tidak COVID. Nah, ini WHO memberikan suatu guidelines bahwa faktor-faktor yang potensial yang menyebabkan negatif hasil PCR itu bisa karena kualitas dari spesimennya juga tidak baik. Ya, jadi sangat bergantung daripada humannya, pemeriksanya, waktu pengambilan sampelnya. Kemudian waktu, saat kapan pengambilan sampel itu tepat. Tentu terlalu awal juga mungkin masa inkubasi belum ada, bisa negatif. Atau terlambat, ya. Jadi ada very early or late in infection. Jadi timing of specimen collection penting. Kemudian spesimen yang diambil betul-betul sangat di tangan orang yang betul-betul sangat skillnya bagus ya.
Jadi ini lebih kepada skill si manusianya waktu mengambil swab spesimen. Nah, kemudian alat, ya, alat. Jadi di mana technical dari alat tersebut yaitu alat PCR. Nah, bagaimana alat-alat PCR itu berfungsi dengan baik, ya, dan di tangan orang yang tepat pula. Nah, apa yang menyangkut daripada orang yang bekerja di lab PCR? Tentu orangnya betul-betul mempunyai skill yang baik dalam melakukan pekerjaan di laboratorium, paham tahapan-tahapan yang dilakukan, kemudian alat juga dikalibrasi dengan baik, kemudian primer yang digunakan juga tidak expire dan dijaga dengan baik, dan yang paling penting adalah kontaminasi dari laboratorium itu sendiri. Ya. Nah, ini dari Infectious Disease Society of America, IDSA, itu ada satu pemeriksaan yang direkomendasikan juga, yaitu nucleic acid testing atau NAAT, ya terhadap adanya satu amplifikasi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini orang yang dicurigai dengan COVID-19 dilihat bila bukan berada di rumah sakit atau dirawat jalan, bila negatif itu bisa diulang pemeriksaannya. Nah, untuk yang di rumah sakit, bila keadaan gejala simptom daripada sistem pernafasan itu juga menentukan. Kemudian diperiksa bila negatif, ini mungkin saja karena swabnya belum waktu yang tepat dan harus diulang juga. Nah, kemudian juga bila pada keadaan di lokasi yang kemungkinan high prevalence area, ya, bila negatif ini juga harus diulang. Nah, kemudian secara pemeriksaan NAAT atau Nucleic Acid Amplification Testing, di sini harus betul-betul pengambilan sampelnya di daerah nasofaring, kemudian nasal, ya, atau di orofaring, ya, atau di saliva. Ini juga bisa. Nanti bahkan kita bisa melihat di beberapa spesimen lain di urin dan feses juga bisa. Tapi itu masih lemah. Kita lihat nanti hasil penelitiannya. Nah, ini merupakan suatu data koleksi sampel yang kita lihat dari sensitivitas maupun spesisivitasnya. Jadi kalau kita lihat dari lokasi sampel yang diambil dari berbagai macam studi, bahwa untuk saluran atas itu spesifiknya dengan saluran bawah itu sama, ya. Kita lihat di sini persentasenya 99 sampai 100%. Kemudian sensitivitasnya kita lihat di sini dari jumlah lebih sensitif yang di daerah bawah, namun tidak terlalu berbeda bermakna. Nah, pada 11 studi yang lain, pada daerah atas itu diperiksa di daerah oral, nasal, nasofaring, kemudian nasofaring dibandingkan dengan nasal dan saliva, ya, dan juga di daerah bawah lagi, itu ternyata sensitivitasnya kalau kita lihat memang daerah nasofaring yang paling bagus, ya. Kemudian untuk nasofaring yang diulang, baik secara satu kali pengulangan maupun pengulangan beberapa kali, satu kali pemeriksaan maupun di pengulangan, kita lihat pada single test sensitivitasnya itu 71%, ya, dan di spesifisitasnya 100%. Nah, pada pengulangan juga 100%. Jadi bisa dilakukan satu kali atau diulang, ya. Nah, untuk mendiagnosis kita perlu adanya pertimbangan hasil yang false negatif.
tidak selalu yang negatif itu mengatakan bukan COVID. Jadi ada false negatif, kesalahan dalam laporan, ya. Begitu juga false positif. Jadi kita lihat di sini secara pemeriksaan real time PCR menunjukkan bahwa yang positif itu dari 169, kalau kita lihat di minggu pertama, ya, itu 27,7%. Ya, yang negatif itu 72,9%. Jadi ini kalau dilihat dari total merupakan pemeriksaan pada di Wuhan, China 610 orang, penelitian retrospektif di rumah sakit yang menunjukkan bahwa hasil false negatif bisa terjadi cukup besar, ya. Nah, kalau di sini kita melihat secara viral load, jadi kondisi virusnya yang dilihat. Pada kelompok yang sebelah kiri itu viral load-nya dilihat dari spesimennya di mana diambil. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah gejala klinisnya. Baik gejala klinis yang recovery maupun yang gejala klinis yang awal. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri dengan gambar poin-poin yang di grafik itu warna-warni, kita lihat bahwa nasal swab, throat swab, sputum, blood, dan urin, ya, itu ada 5 sumber pemeriksaan spesimen. Kalau kita lihat bahwa dari sisi viral load copy itu kalau kita lihat yang paling tinggi itu di sputum, ya, di sputum itu nilai viral load-nya, tingkat kopinya lebih tinggi. Mungkin karena sputum itu lebih ke bagian bawah dari saluran pernapasan. Dan ini menunjukkan yang sangat signifikan. Diikuti dengan yang bagian tenggorokan, kemudian yang paling rendah itu di nasal. Namun untuk mendapatkan sputum pada orang COVID kadangkala belum ada. Oleh karena itu, bila ada sputum itu lebih baik sputumnya yang di PCR-kan. Juga swab juga dilakukan. Nah, untuk yang sebelah kanan dilihat dari gejala klinis yang recovery itu pada viral load yang kita lihat bahwa ternyata yang biru itu adalah diagnosis yang lebih progresif, ya. Ternyata yang progresif itu menunjukkan viral load-nya lebih tinggi. Nah, kemudian diikuti yang perbaikan recovery itu viral load-nya lebih rendah. Dan kemudian gejala klinis yang sudah lebih baik menunjukkan virusnya lebih rendah lagi. Nah, pertanyaannya bila orang sudah dikatakan sembuh, kenapa PCR-nya keluhannya sudah bagus, PCR masih positif? Itu kadangkala karena juga virus yang sudah mati terdeteksi oleh PCR. Oleh karena itu PCR tetap menunjukkan hasil positif. Nah, di sanalah kita harus berpikir ada penangkapan atau terdeteksi virus yang sudah mati secara PCR. Nah, kemudian ini deteksi daripada PCR dari berbagai macam sumber sampel. Kita lihat itu BAL fluid yang biru itu adalah bronchoalveolar lavage fluid. Jadi dari mungkin lewat bronkoskopi diambil, kemudian swab faringeal, kemudian dari biopsi bras fibrobronkoskopi, kemudian dilanjutkan dengan dari feses, kemudian sputum, kemudian dari darah, swab nasal, dan urin. Nah, kalau kita lihat ini adalah jumlah pasien yang bergrafik dari yang datar, dan yang ke atas adalah cycle threshold dari PCR.
ternyata kalau kita lihat tentu kalau cycle threshold-nya lebih kurang dari 25, itu kan membuat suatu sampel yang cukup masih infeksius. Oleh karena itu kita lihat di sini jumlah pasien yang lebih banyak itu memperlihatkan di kondisi cycle threshold-nya yang lebih infeksius itu nampak pada gambar kalau dilihat dari cut off-nya 40 yang di kurang dari 40 berarti di atas ya sekitar 10 sampai 20 itu yang infeksius. Ternyata di sini kalau kita lihat sebarannya dari sampel swab nasal ya, kemudian faringeal, kemudian warna kuning sputum. Jadi kalau kita lihat 3 warna itu yang utama. Nah, yang warna lain-lain di bawah pada umumnya warna urin ya. Urin itu boleh dikatakan terdetek juga, tapi tingkat infeksiusnya kecil ya, tidak menularkan. Jadi kita tetap lewat lewat saluran pernapasan penularannya, oleh karena itu tetap memakai masker. Nah, ini kalau dari feses, stool, kita lihat ya, dibandingkan dengan sumber dari sampel respirasi, saluran nafas, stool, dan darah, serum. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini adalah dengan viral load-nya. Kita lihat copy viral load-nya di respiratory itu lebih tinggi ya dengan di feses dan serum direndah. Makanya swab untuk pemeriksaan PCR jarang kita gunakan serum atau feses, masih menggunakan saluran pernafasan. Nah, kalau untuk simptom onset kita lihat di grafik sebelah kanan itu dari stool itu untuk gejala simptomnya secara onset itu lebih tinggi daripada saluran pernapasan ya. Namun secara untuk ketiga ini tidak signifikan perbedaannya, tapi kalau secara viral load ketiga ini berbeda secara bermakna. P-nya kurang dari 0,001. Nah, ini untuk kuliah kita agak lama nih, ntar saya minum dulu ya. Ini untuk mendiagnosis SARS-CoV-2 dengan jumlah pasien, kemudian pemeriksaannya dengan NAAT, Nucleic Acid Amplification Test. Bila hasil positif, ini confirm. Bila hasilnya negatif, ini harus dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan COVID-19, kemudian dilakukan kembali NAAT, bila positif, confirm diagnosisnya. Nah, bila dengan pemeriksaan ulang tadi tidak menunjukkan hasil yang positif, tentu tidak ada indikasi dikatakan COVID-19. Nah, untuk yang sudah di NAAT kembali juga, bila sudah ada 2 hasil pemeriksaan, baik dari serum maupun swab serologi, dari serologi 2-4 minggu kemudian, itu diulang, bila positif confirm, bila negatif tidak confirm. Nah, ini adalah gambar kelainan paru pada COVID-19. Kita melihat ini data dari Wuhan, China pada 1.000 lebih pasien, ya, menunjukkan bahwa CT scan toraks atau paru itu menunjukkan sensitivitasnya 97%. Nah, tetapi spesifisitasnya 25% yang dikonfirmasi dengan real-time PCR. Dan di sini menunjukkan bahwa 60-93% pasien positif dengan CT paru
CT scan paru, dan dengan COVID-19-nya sebelum dilakukan pemeriksaan PCR. Kita lihat di gambar ini hari ke hari dari seorang laki-laki berusia 29 tahun menunjukkan keluhan demam 6 hari dengan hasil awalnya kita melihat foto hari ke-6 itu infiltratnya cukup banyak, hari ke-9 juga bertambah, hari ke-11 bertambah, hari ke-17 sudah mulai berkurang, hari ke-23 dinyatakan perbaikan dan sembuh. Nah, bagaimana mendiagnosis COVID-19 dengan varian baru? Ya, untuk melihat sensitivitasnya. Jadi kita untuk menilai varian baru kembali mengenal sebentar dengan bentuk virus RNA dari COVID-19. Virus RNA COVID-19 ini mempunyai struktur yang spesifik. Ya, ini yang gambar secara imajiner, ada spike-nya atau disebut dengan S, kemudian ada membran, bagian membran, kemudian lebih ke dalam ada nukleokapsid, ya. Nukleokapsid itu kemudian terdiri dari genom RNA, ya. Kemudian ada sarungnya, envelope-nya atau E. Nah, ini merupakan dasar pemeriksaan berbagai macam yang terjadi. Apakah ada perubahan-perubahan dari struktur virus RNA COVID-19. Nah, ternyata dari berbagai macam penelitian di sini menunjukkan bahwa adanya varian baru itu seperti yang terjadi diperiksa di Toronto Desember 2020 sampai Maret 2021, ditemukan adanya S-gen B117. Nah, kalau kita lihat di grafik ini bahwa dari waktu ke waktu dengan S-gen targetnya dilihat bahwa ternyata ditemukan dari Desember sampai Maret itu jumlah sampel yang mempunyai karakteristik varian baru B117 ini cukup tinggi, hampir mencapai 80%. Ya. Dan ini menunjukkan adanya satu estimasi S-gen target failure prevalensi meningkat dari 68,4% sampai 76,2%. Jadi hampir 80% peningkatannya yang varian B117 di Toronto. Dengan confidence intervalnya itu 95% dengan range-nya 7,3 sampai 8,4 dengan rata-rata 7,8%. Jadi ini maksudnya adalah kenaikannya sangat cukup berat ya, sekitar 7,8% dalam hitungan satu kurun waktu tertentu. Di sini dari Desember sampai ke Maret. Jadi per bulannya naiknya cukup cepat, sekitar 7,8% dari 68,4 ke 76,2%. Nah, ini laporan dari Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik atau PAMKI. Ya, ada pertanyaannya di atas mengatakan apakah PCR yang dilakukan tidak bisa mendeteksi varian baru. Nah, ternyata saat ini PCR yang rutin dilakukan telah menggunakan 2-3 set primer atau pelacaknya ya, yang mirip untuk mendeteksi gen ORP1AB, RDRP, ES dan N. ES dan N tadi sudah kita lihat di gambar ya. Nah, nanti yang RDRP ini nanti kita lihat di pengobatan. Juga ada bagian gen
F1AB. Jadi Indonesia sudah bisa mendeteksi varian baru tersebut. Nah, secara epidemiologi, spesimen kasus kriterianya itu dilihat dari secara epidemiologi penularan yang cepat di masyarakat, ya. Kemudian orang yang baru datang, warga asing ke Indonesia, kemudian menginfeksi kelompok sebelumnya yang rentan. Dulu sebelum varian baru ini anak-anak jarang terkena. Sekarang kita sudah banyak melihat kelompok rentan, yaitu anak-anak mulai meningkat, bahkan kasus kematian anak meningkat. Nah, ternyata ini juga data epidemiologi yang menjadi perhatian. Kemudian orang sudah divaksin, mengapa masih terinfeksi COVID-19? Ini juga secara epidemiologi menjadi pemikiran. Apa sebabnya? Ternyata ada varian baru. Nah, nanti apakah varian baru ini bisa dicegah oleh vaksin yang sudah ada sekarang? Ini yang masih dalam penelitian. Kemudian penyintas terinfeksi kembali. Nah, ternyata antibodi pada orang yang pernah menderita COVID-19 kok bisa kena lagi? Ini juga menjadi pertanyaan. Ya, kita sudah banyak tahu juga orang-orang yang maksudnya kita tahu secara publik ya sudah terinfeksi, sudah vaksin, kena lagi COVID-19 ya. Kemudian kematian dengan komorbid penyakit itu juga meningkat ya. Jadi komorbid itu bisa macam-macam ya. Kemudian kriteria spesimen yang dikirim ya secara swab dari virus transport media ini PTM nasofarin dengan volume minimal 600 mikroliter. Itu memiliki nilai cycle threshold-nya di bawah 25. Nah, ternyata ini juga masih terjadi dan menyebabkan infeksi yang baru. Nah, bagaimana diagnosis COVID-19 yang terkonfirmasi? Ya, kita lihat berbagai derajat penyakit COVID-19 berdasarkan WHO 2020, mulai dari yang ringan sampai berat. Ada yang ringan, kemudian ada yang disertai pneumonia, kemudian ada yang disertai pneumonia yang berat, kemudian ada sampai acute respiratory distress syndrome pada kasus-kasus COVID yang kritis, ya. Kemudian bahkan sampai sepsis dan shock. Nah, kalau kita lihat data dari Wuhan, Cina ini, cohort study melihat dari mortalitas. Nah, ternyata dilihat dari orang yang dua gambar ini, yang atas adalah kelompok yang survive, yang bawah kelompok yang tidak survive. Nah, lihat bahwa tanda panah di sana ada yang sepsis dan ARDS. Ya, kemudian di sebelah kiri itu gejala klinis, demam, batuk, sesak, perawatan ICU, ya, pemberian kortikosteroid, kemudian SARS-CoV-2 positif kapan, negatifnya kapan, kemudian kapan onset kira-kira, ya, yang itu adalah dari onsetnya. Ternyata kalau kita lihat yang survive di sini, sepsis itu di hari ke-9 dan ARDS di hari ke-10. Kalau di kelompok yang tidak survive, itu sepsis di hari ke-10 dan ARDS di hari ke-12. Ini secara cohort study, ya. Nah, kalau yang kita lihat di kelompok yang tidak survive, mengalami ada berbagai macam. Yang garis merah itu adalah yang tidak survive mendapatkan support ventilator. Itu pada hari ke-15 sampai ke-18. Nah, di sana juga saat terjadi
ventilasi dengan ventilator, itu ada yang mengalami gagal jantung, akut cardiac injury, ada akut kidney injury, dan ada mengalami secondary infection. Ya, kemudian kematian pada hari ke-18 rata-rata. Ini data ini sangat penting, merupakan data retrospektif, tetapi cohort study di Wuhan, Cina, ini laporannya ini pada, kita bisa lihat nanti di ini ya, di sumbernya itu di bawah, bisa diklik, nanti dicari di sana. Nah, kemudian derajat COVID-19 ini baik dilihat dari virusnya maupun dari respon imun dari hostnya, kita lihat di gambar ini. Mempunyai 3 derajat, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah, derajat 1 itu adalah early infection, kemudian pulmonary fase, dan hiperinflamasi. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari 3 fase ini, berdasarkan severity derajat beratnya, kita lihat di sini bahwa virusnya itu semakin tinggi di awal, dan yang semakin kecil ke fase 2, namun di sana imun respon mulai meningkat dari mulai ada virus di sana ya terhadap fase 3 terjadi respon imun yang berlebih, bahkan terjadi hiperinflamasi. Nah, oleh karena itu dilihat dari sini pengobatan yang diberikan harus ada satu mekanisme mencegah agar proses inflamasi tidak terjadi menjadi lebih berat. Nah, di bawah dari grafik fase tersebut ada clinical symptom, ada clinical signs. Nah, clinical symptom kita lihat di sini demam, ya, itu kalau 99,6 Fahrenheit kira-kira suhu tubuh kalau Celcius itu di atas 37,5. Kemudian pada yang gangguan fase paru-paru, ya terjadi hipoksia, sesak napas, ya dengan rasio PaO2 dengan FiO2-nya kurang atau sama dengan 300 mm air raksa. Nah, kemudian fase 3 itu terjadi ARDS, ya, sear, shock, dan gagal jantung. Nah, kemudian secara laboratorium, setiap fase ini juga ada informasi bahwa pada fase awal saat virus menginfeksi itu terjadi limfopenia. Kemudian ada pada gangguan paru tahap 2 abnormal dari foto toraks maupun CT scan toraks atau paru. Kemudian prokalsitonin masih rendah, ya. Kemudian yang berikutnya kita melihat di fase 3 hiperinflamasi itu menunjukkan peningkatan marker-marker inflamasi seperti C-reaktif protein, LDH, interleukin 6, ya. Kemudian ferritin, troponin, ya. Troponin I itu ya. Kemudian NT-proBNP elevation. Jadi memang ini yang menjadi perhatian di COVID-19 dan ini menjadi dasar pengobatannya. Baik, selanjutnya kita ke diagnosis dan manajemen. Masih sanggup atau mau rehat dulu? Masih sanggup, dokter. Semangat. Masih sanggup ya? Gimana wajah-wajah adik-adik ini? Berapa orang peserta yang ikut?
Ini ada 61 orang, Prof. Ada Dr. Manfaluki juga hadir di sini, Dr. Vera, Dr. Reza Tandi juga, Prof. Oh iya, iya, ya. Terima kasih kehadiran para konsulen juga. Baik, kita lanjut ke diagnosis dan manajemen. Nah, jadi untuk manajemen tadi ya, ini kita ada satu pertanyaan ya yang sekarang selalu menjadi perhatian di ya tentang pemilihan antiviral. Ada apa yang dipilih, favipiravir atau remdesivir, dan kapan dipilih dan mengapa itu dipilih. Nah, itu nanti kita lihat di dalam slide yang berikutnya. Kemudian bagaimana peran dari steroid pada kasus COVID-19? Apa untung ruginya? Dan dosis berapa diperlukan? Dan untuk apa? Ya kan? Kemudian untuk yang advance terapi seperti penggunaan anti interleukin 6 yaitu tocilizumab. Kemudian kita selalu mendengar terapi plasma konvalesen. Kemudian terapi intravena imunoglobulin. Nah, kemudian bagaimana penggunaan atau pemberian antikoagulan. Nah, bagaimana efek terapi-terapi ini dengan varian baru? Coba kita lihat satu-satu ya dari remdesivir. Nah, remdesivir ini kalau kita lihat di sini dia adalah menghambat enzim RNA dependent ya RNA polimerase. Jadi dia menghambat RD-RP pada gambar yang sudah saya kotak merah itu. Nah, mengapa peran remdesivir itu di sana? Karena di sana untuk memutus rantai agar mRNA virus ini tidak berlanjut memperbanyak diri si virus COVID ini. Jadi rantainya ini dirusak, menghambat polimerase, karena enzim polimerase ini kan suatu enzim yang dipakai oleh DNA, RNA untuk memperbanyak diri, terutama RNA mencari RNA panjang dan menjadi double helix kembali. Dan kemudian dia membelah diri lagi menjadi mRNA. Nah, kemudian inilah yang dihambat oleh obat ini. Nah, ternyata obat ini, obat yang bisa menghambat RNA dependent RNA polimerase ini, atau disingkat dengan RDRP ini, bukan hanya remdesivir, juga ribavirin ya. Kita sering mendengar ribavirin itu antivirus untuk hepatitis B dan C. Nah, di sana juga bisa memutus rantai RNA polimerase, enzim RNA polimerase. Nah, favipiravir juga di situ berperannya sama, ya. Kalau kita lihat di gambar ini, jadi memang ini harapan remdesivir dan favipiravir untuk pengobatan COVID-19, di mana COVID-19 ini merupakan RNA virus yang fungsi obat ini adalah menghambat RD-RP agar virus RNA ini tidak bertambah banyak atau mereplikasi. Nah, di sini bukti bahwa remdesivir ini pada pengobatan COVID-19 ini merupakan preliminary report mengatakan bahwa secara randomized orang-orang yang mendapatkan remdesivir pada hari ke-11 itu recovery ya dengan confidence intervalnya 95%, cukup baik ya dibandingkan dengan yang 15 hari. Jadi ternyata recovery terjadi pada 11 hari. Ini berdasarkan
penelitian yang menggunakan remdesivir secara double blind randomized dengan placebo. Ya, kemudian ini juga kita lihat dari 1.000 lebih orang ya yang mendapatkan remdesivirnya 541 ya. Kemudian yang mendapatkan placebonya 521. Nah, di sini bahwa kita lihat gambar grafik A, B, C, D, E. Kita lihat gambar A itu merupakan yang warna biru yang di atas yang mendapatkan remdesivir. Yang merah itu yang mendapatkan placebo. Nah, kita lihat saja di sini berdasarkan grafik yang ke kanan, itu grafik yang mendatar, itu adalah waktu atau hari. Sedangkan yang vertikal itu adalah yang perbaikan daripada secara gejala klinis. Kita lihat secara menyeluruh grafik A, remdesivir menunjukkan angka recovery yang lebih baik secara menyeluruh. Kemudian yang grafik B itu pasien yang tidak mendapatkan oksigen. Ternyata remdesivir juga memberikan recovery yang baik dibandingkan placebo. Yang grafik C, pasien yang mendapatkan dengan oksigenasi. Remdesivir masih juga lebih unggul. Kemudian untuk yang ke D, pasien yang mendapatkan high flow oksigen, ya. Jadi yang mendapatkan ventilasi mekanik, ternyata remdesivir juga menunjukkan lebih baik. Kemudian untuk secara hari yang ini yang E, ini yang mendapatkan fasilitas ECMO, ya, pasien receiving medical ventilation atau ECMO. Nah, kalau yang tadi yang D itu yang pakai high flow oksigen ya, kanul ya, yang HFNO ya, HFNA itu HFNC, high flow kanul. Yang ECMO atau ventilator yang paling bawah, ternyata juga remdesivir sama placebo ini kalau kita lihat hampir bersama, berhimpitan ya, karena ECMO ini juga membantu. Tetapi kalau kita lihat dari grafik ABCDE ini, remdesivir baik tanpa oksigen maupun dengan super oksigen, remdesivir menunjukkan lebih baik. Nah, ini remdesivir juga penelitian secara randomized clinical trial ya dengan keadaan standar pada hari ke-11 ya, dari 612 pasien yang lolos menjadi 596 pasien. Kita lihat di sini menunjukkan bahwa kalau kita lihat grafik ini, hari ke-10 remdesivir, hari ke-5 remdesivir sama hari yang standar menunjukkan bahwa untuk yang coklat ini yang di rumah sakit dan mendapatkan oksigen. Kemudian kok yang biru itu di rumah sakit yang tidak mendapatkan oksigen. Ternyata kalau kita lihat yang biru tua ini adalah yang meninggal. Menunjukkan bahwa pada hari ke-11 ya, pemberian remdesivir di hari ke-5 menunjukkan signifikan status klinikalnya lebih baik ya. Better clinical status distribution reserving ya in the 5 days remdesivir group. 0,02 p-value-nya. Nah, ini juga pada remdesivir kita lihat pada kelompok
yang di sini yang meninggal, kemudian dilihat dari faktor usia. Selain faktor usia dikelompokkan 3, ada kurang dari 50 tahun, 50 sampai 69 tahun, dan di atas 70 atau di 70 tahun lebih. Kemudian dibagi lagi kelompok yang mendapat ventilator dan yang tidak ventilator. Nah, ternyata remdesivir ini kok kita lihat dari grafik yang vertikal ini dengan confidence intervalnya 95%, dia malah mendapatkan 99% bila menggunakan remdesivir. Jadi remdesivir ini menjadi direkomendasikan, dan dilihat dari grafik ini, kotak-kotak hitam itu mendekat garis tengah, berarti mendekat ke 95% confidence interval dibandingkan dengan kontrol, kelompok kontrol. Nah, jadi malah didapatkan di sini 99%. Ya. Nah, bagaimana jadi kita dapat menyimpulkan bahwa remdesivir ini menjadi suatu obat ampuh lah yang digunakan untuk mencapai pengobatan target pada keadaan semua fase-fase COVID-19. Nah, yang kedua bagaimana favipiravir, ya, antiviral juga. Nah, ini kita lihat di sini, tadi gambarnya sama, favipiravir juga berada di bawah, yaitu menghambat RNA dependent RNA polimerase, RDRP, ya sama. Nah, bagaimana penelitian favipiravir? Kita lihat di sini randomized clinical trial yang sudah di kotak merah, bahwa secara total pasien, kemudian pasien dengan yang derajat moderate, ya, kemudian yang derajat berat sampai kritis, dan sampai yang mempunyai komorbid. Nah, kalau dibandingkan dengan kelompok arbidol ini, ternyata favipiravir ini semuanya lebih unggul, ya, dengan jumlah sampel favipiravir 116, arbidol ini 120, ya, tidak jauh berbeda. Ternyata yang total pasien yang recovery 71 orang atau 61%, sedangkan yang sebelahnya 51%. Untuk yang derajat moderate itu 71%, sedangkan kelompok arbidol ini 55%, kartus kritis dan berat itu dari yang favipiravir itu yang recovery-nya 1, yang arbidolnya 0, kemudian yang komorbidnya hipertensi atau diabetes itu yang recovery-nya 54%, yang arbidol grup 1 lagi 51%. Memang kalau dilihat secara p-value-nya di sebelah kanan tidak bermakna, namun menunjukkan bahwa di sini favipiravir lebih baik dibandingkan obat antivirus yang lain. Nah, ini adalah favipiravir dengan open label control study di Shenzhen, ya, China juga. Kita lihat di sini ada waktunya Februari 2020, ya. Di sini juga ada kelompok yang dipakai untuk favipiravir, dan satu lagi kelompok kontrol. Kelompok kontrol memakai lopiravir dan ritonavir, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan dosis favipiravir 1.600 mg 2 kali sehari, ya, kemudian di hari pertama, dan 600 mg 2 kali sehari sampai hari kedua sampai hari ke-14, menunjukkan bahwa favipiravir itu lebih baik dibandingkan penggunaan kelompok lopinavir dan ritonavir. Nah, ini
dilihat dari grafik perbedaan secara kumulatif, ya, bahwa dengan favipiravir itu lebih dapat ditekan dari waktu ke waktu, dari hari 0 sampai hari 16 dengan dapat menekan positif terhadap virus COVID-19. Dan untuk improvementnya juga kelompok favipiravir di sini lebih baik dibandingkan kelompok lopinavir dan rotinavir. Ya, di sini kita lihat di grafik ini, di sebelah kiri ini persentasenya menunjukkan lebih improvement, baik di hari keempat, hari ke-9, dan hari ke-14. Ya, sehingga favipiravir juga menjadi obat yang dipilih terhadap COVID-19. Berikutnya kita bicara tentang steroid. Ya, banyak sekali steroid yang dipakai, bisa dipakai pada COVID-19, bisa memakai dexamethasone, bisa prednison, bisa hidrokortison, bisa juga metilprednisolon. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang beberapa literatur merekomendasikan dexamethasone. Ya, nah kita lihat di New England Journal ini tahun 2021 bagaimana penggunaan dexamethasone, ya, dikelompokkan pada orang yang gangguan pernafasan, mendapat oksigen dan yang tidak mendapat oksigen, dan yang mendapat kelompok ventilator. Bahwa di sini kita lihat kondisinya di mana yang mendapatkan dexamethasone itu menunjukkan kondisinya lebih baik, ya, dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan dexamethasone. Kita lihat di sini bahwa yang mendapatkan dexamethasone itu dengan dosis 6 mg per hari, ya, sampai 10 hari menunjukkan treatment yang lebih baik. Nah, ini melihat dari steroid dexamethasone pada berbagai kelompok. Yang pertama, ini semua dilihat dari mortalitasnya, di mana persentase mortalitas dengan pemberian dexamethasone kita lihat dari garis yang ke samping itu adalah waktu, ya. Dengan kelompok grafik ABCD, kelompok A adalah semua partisipan 6.000 lebih, yang kalau gambar B adalah no oksigen, reserve, tidak mendapat oksigen. Yang C mendapat oksigen, yang D mendapat ventilator. Ternyata kalau kita lihat di sini dexamethasone dapat menekan mortalitas, ya. Nah, tetapi pada kelompok yang tidak mendapat oksigen, ternyata dexamethasone ini menunjukkan angka juga meningkatnya kematian karena tidak disupport oleh oksigen. Ya, jadi memang oksigen dan dexamethasone ini masih harus bersamaan. Nah, ini bagaimana pemberian kortikosteroid, dexamethasone, hidrokortison, dan metilprednisolon. Jadi dibandingkan 3 golongan steroid di sini, kortikosteroid, bahwa di sini menunjukkan pada dosis yang ekuivalen, ya, untuk dexa intravena itu ada paling tinggi 20 mg per hari, untuk hidrokortison 200 mg per hari, metilprednisolon 40 mg per 12 jam. Dan kita lihat di sini memang untuk mendapatkan ke confidence interval 95% dan odds ratio, kelompok yang dengan steroid lebih baik dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan steroid. Jadi steroid direkomendasikan, tetapi sebagai antiinflamasi, ya.
Nah, ini adalah pemberian kortikosteroid terhadap mortalitas pada critical ill patient secara meta-analisis. Dilihat di sini adalah bahwa orang yang mendapatkan grafik atas yang saya kotakkan biru ya, dalam 28 hari pengamatan, ternyata yang mendapatkan steroid itu 208 orang ya. Kemudian itu dilihat dari grafik ini mendekati garis confidence interval 95%. Ya, begitu juga dari keluhan simptomatisnya, baik yang kurang dari 7 hari maupun yang lebih 7 hari. Sama, jadi tidak mempengaruhi. Dan juga dari jenis kelamin, kemudian dari faktor umur kurang 60 atau lebih 60, atau yang mendapatkan vasoaktif atau tidak vasoaktif. Yang mendapatkan vasoaktif di sini lebih dekat lagi ke garis confidence intervalnya. Ya, kalau kita lihat garis yang coklatnya. Jadi memang pada critical ill patient yang mendapatkan supportif vasoaktif ditambah dengan kortikosteroid lebih baik, lebih survive dalam 28 hari 28 hari penilaian observasi. Sehingga di sini direkomendasikan dexamethasone penting untuk diberikan pada keadaan yang mulai derajat sedang sampai derajat berat. Nah, bagaimana anti interleukin 6 tocilizumab ya? Kita lihat di sini di gambar peran tocilizumab adalah sebagai anti interleukin 6. Pada COVID-19 dilaporkan oleh penelitian bahwa terjadi hiperinflamasi yang meningkatnya interleukin 6 dan ini dapat memperburuk inflamasi organ dan ini dapat dipakai dicegah pada keadaan yang berat dengan pemberian tocilizumab anti interleukin 6. Ini adalah bukti riset di Lancet tentang recovery daripada COVID-19 dengan tocilizumab, bahwa dengan penelitian 4.000 lebih orang, baik yang mendapatkan tocilizumab maupun yang tidak. Ternyata di sini bahwa terjadi recovery ini dengan oksigen saturasi kurang dari 92%, dengan CRP di atas 75, menunjukkan bahwa adanya satu pemberian tocilizumab ini dengan berat badan kebutuhannya yaitu 800 mg di atas 90 kg berat badan atau 600 mg berat badan 60 sampai 90, 400 dan ini dosisnya ya. Ini merupakan suatu pilihan pada klinisi ya. Dan dilaporkan juga bisa tidak improve ya. Jadi pemberian tocilizumab ini di penelitian ini tidak improve, had not improve ya. Ini dibandingkan tocilizumab dengan yang bukan pada kelompok usia, kemudian jenis kelamin ya. Ini semua dan kita lihat di sini mortalitas dengan pemberian tocilizumab bahwa masih di bawah, dan untuk yang menggunakan ini yang B ini yang satu untuk survive, yang sebelah kiri yang kematian. Tocilizumab tidak improve untuk mencegah kematian, tapi untuk yang memperbaiki survive lebih baik. Nah, ini tocilizumab dibandingkan dengan kontrol pada kurang dari 7 hari dengan ventilator maupun tidak ventilator, maupun yang menggunakan steroid dan tidak steroid, ternyata menunjukkan hal yang sama, mendekati lebih baik dibandingkan yang tidak menggunakan tocilizumab.
Ini penelitian tocilizumab juga pada 7 trial. Kita lihat di sini pada kelompok yang tidak menggunakan bahwa recovery-nya bisa lebih ada terjadi pada penggunaan tocilizumab dibandingkan kelompok yang tidak memakai secara all trial. Sehingga tocilizumab ini bisa dipakai pada keadaan yang berat, mulai dari severe pneumonia, ARDS, sampai sepsis dan shock septic. Nah, jadi bagaimana pertimbangan kita terhadap dexamethasone bersama tocilizumab atau salah satu, ya? Tapi ketersediaan tocilizumab juga tidak di semua fasilitas kesehatan yang tipe A ada, ya. Nah, ini treatment tocilizumab juga dikatakan ini dapat memberikan dekompensasi yang cepat pada keadaan gangguan nafas dan juga dikombinasi dengan dexamethasone 6 mg per hari selama 10 hari. Nah, bagaimana terapi plasma konvalesen? Di sini ada beberapa trial tentang plasma konvalesen. Kalau kita lihat bahwa improvement daripada plasma konvalesen di sini pada berbagai kelompok, baik yang gambar A seluruh pasien, yang gambar B adalah penyakit yang berat, yang C adalah yang life threatening, ya, yang mendapatkan pengobatan yang biasa. Nah, ternyata di sini kok kita lihat plasma konvalesen menunjukkan lebih baik persentasenya secara improvement, perbaikan pada kelompok seluruh pasien dibandingkan kontrol pada penyakit berat juga. Tetapi pada yang perawatan biasa hampir sama konvalesen dengan kontrol. Dikatakan bahwa plasma konvalesen ini memang diberikan sebaiknya sebelum 72 jam, ya. Nah, ini kita lihat yang 72 jam plasma konvalesen di bawah adalah signifikan kurang dari 0,001. Jadi pada kurang dari 72 jam masa inkubasi virus COVID-19. Ini juga penelitian plasma konvalesen dilihat dari confirm penyakitnya dengan perbandingan rasio, ya, PaO2 dibandingkan FiO2-nya antara 200 sampai 300 mm air raksa menunjukkan saturasi oksigennya itu lebih dari 24 jam bisa naik menjadi 93%. Ini juga penelitian tentang plasma konvalesen. Kita lihat pada semua kasus kematian di sini bahwa plasma konvalesen menunjukkan angka yang hampir sama pada semua kematian, pada yang standar, kemudian pemberian plasma konvalesen itu rata-rata 13,5% sampai 18,7%. Jadi memang dikatakan tadi bahwa kalau kurang atau sama dengan 72 jam, plasma konvalesen masih dapat menetralisir antibodi. Ya. Ini juga plasma konvalesen sebagai systematic review, meta-analisis menunjukkan bahwa dari semua penelitian yang direview, berbagai macam jurnal, ada yang tidak merekomendasikannya, ada yang merekomendasikannya. Kok di sini dilihat ada berapa jurnal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 4 merekomendasikan, yang 6 tidak, ya. Jadi tidak wajib dan tidak mutlak pemberian plasma konvalesen. Ada yang high, ada yang minimum, ada yang tidak dapat dinilai. Kalau kita lihat dari plasma titernya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tidak dapat dinilai.
Nah, ini penelitian tentang meta-analisis, systematic review juga tentang plasma konvalesen. Kita lihat pada berbagai macam review, recovery memang ada, ya, tetapi hanya sedikit yang menunjukkan studi publish yang recovery, yang bawah. Yang lain masih jauh dari 95% confidence interval relative risk-nya. Ya. Nah, jadi ini pada penelitian meta-analisis review juga tentang plasma konvalesen, ini juga dikatakan ini cukup mendekati, bermakna dengan 95% confidence interval. Baik gambar yang di atas, length of stay-nya, dan mechanical ventilation use-nya. Jadi ternyata hampir sama pada orang yang lama dirawat maupun yang menggunakan ventilator yang mendapatkan plasma konvalesen. Ini dari 160 pasien yang mendapatkan plasma konvalesen, dilihat dengan kelompok placebo, bahwa di sini dilihat dari berbagai macam kelompok, secondary point maupun critical illness-nya dan kematiannya, ternyata yang kelompok plasma konvalesen kalau kita lihat memang lebih sedikit meninggal ya dibandingkan kelompok yang placebo, dan juga yang mendapatkan kelompok Prof, mohon maaf, ini terputus, Prof. Halo, Prof. Prof, mohon maaf, tadi terputus, Prof. Ini masih juga terputus ini. ini sudah selesai. Putus-putus masih, Prof. Ini sudah. Nah, sudah, Prof. Ini Sudah PowerPoint lebih jelas. terlihat. Terlihat, Prof. Ini masih di tabel 2, trial endpoint indented trade population. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Reza. Jadi kalau dilihat dari pemberian plasma konvalesen dibandingkan kelompok placebo, bahwa kelompok yang mendapatkan plasma konvalesen, walaupun ini tidak bernilai p-value yang bermakna, namun jumlah pasien memang sedikit, 80 orang, tetapi dilihat dari berbagai kelompok yang mendapatkan plasma konvalesen, itu dari angka kematiannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang placebo. Juga yang menjadi gagal pernafasan juga lebih sedikit. Prof, ini hilang lagi kebetulan, Prof. Terputus lagi ini. Wah, ya. Ya, mungkin Prof sedang login ulang biar koneksinya lebih baik lagi. Mohon ditunggu dulu ya, teman-teman ya.
Nah, ini sudah bergabung kembali, Prof. Slide share-nya belum kelihatan ini tapi. Screen lagi ya. Ya, ya. Ini sudah nampak share screen saya. Ini sudah, Prof. Sudah. Tinggal di apa? Nah, tampilkan aja. Udah jauh, nggak tahu sampai plasma konvalesen ya? Plasma konvalesen tadi tabel 2 masih itu, masih dibahas Sampai tabel plasma 2. konvalesen kan? Ya, betul, Prof. Yang tabel 2 yang mana ini? Nah, ini. Bukan udah selesai saya ngomong ini tadi? Tadi sih terputus-putus, Prof, tapi Terputus? kita udah dapat ininya kok. Tadi terputus-putus di sini. Oh ya, baiklah, saya ulang sedikit. Jadi pada tabel 2 ini dapat kita lihat bahwa kelompok yang placebo dengan kelompok yang mendapat plasma konvalesen itu pada umumnya lebih baik yang mendapatkan plasma konvalesen, baik secara mengalami komplikasi gagal nafas, ya, yang memakai ventilator juga pada orang yang mendapat plasma konvalesen lebih sedikit dibandingkan orang yang mendapatkan placebo. Nah, ini kita melihat dari beratnya gangguan pernafasan, severe respiratory distress atau ARDS dengan masa waktu dilihat dari proporsinya yang mendapatkan plasma konvalesen itu orangnya lebih di atas dibandingkan dengan placebo. Jadi ini proporsi lebih sedikit yang mendapatkan komplikasi pada severe respiratory dibandingkan placebo. Jadi lebih baik, ya. Nah, untuk yang kelompok ini dengan ya inilah keterangannya di tabel ini bahwa pada kelompok pasien dengan penyakit severe respiratory ini dengan relative risk reduction-nya dari persentase ini grup placebo itu ini sangat banyak yang menjadi berat 25 Prof, ini terputus lagi, Prof. terputus lagi ya. Iya, Prof, terputus lagi, Prof.
Saya share screen lagi jadi. Iya, Prof. Di share screen lagi. Yang di kurva itu terakhir tadi. Kurva yang mana ya? Kurva setelah tabel 2. Nah, ini. Oh ya. Jadi ini masih kurva dari plasma konvalesen bahwa kelompok plasma konvalesen dilihat dari grafik di atas ya menunjukkan bahwa yang sedikit mengalami komplikasi gagal nafas ya severe respiratory distress itu yang mendapatkan plasma konvalesen lebih sedikit komplikasi terjadi. Yang di bawah juga menunjukkan hal yang sama. Pada kelompok placebo itu lebih banyak yang mendapatkan komplikasi severe respiratory distress. Sedangkan yang plasma konvalesen sedikit. Ya, placebo 25 dari 80, kalau yang plasma konvalesen 3 dari 36. 9 dari 42 ya, dengan konsentrasi plasma konvalesen yang berbeda. Dan ini menunjukkan keadaan yang cukup bermakna. Nah, bagaimana tentang pemberian IVIG? Nah, kita lihat di sini pemberian IVIG dengan high dose pemberiannya. IVIG ini dengan high dose-nya itu dosisnya 0,3 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan per hari selama pemberiannya 5 hari. Dan ternyata menunjukkan potensi yang baik sebagai imunomodulator. Prof, mohon maaf ini terputus lagi, Prof. Iya. Iya, Prof. Hilang lagi, Prof, tadi, Prof. Waduh. Atau cepat aja ya. Ya, cepat aja, Prof. Sudah mau jam 4 Dan nyampe ini. IVIG tadi. Ya, Iya, Prof. IVIG prinsipnya pemberiannya 5 hari juga dapat memberikan suatu recovery yang baik. Ya, juga untuk menekan lama rawat, length of stay di rumah sakit, ruangan maupun di ICU. Ya. Dilihat dari 28 hari, 14 hari, ya, baik yang survive, yang tidak survive, ya, juga ini memberikan persentase yang lebih baik pada pemberian IVIG. Namun pada keadaan yang severe COVID-19 dibandingkan placebo pada penelitian ini tidak memberikan respon yang baik. Nah, kemudian untuk terapi IVIG di sini pada penelitian ini sebaiknya diberikan sebelum 72 jam dapat mencegah kematian. Ya.
Nah, ini pada kelompok pemberian IVIG yang kanan, kemudian yang kontrol, ternyata pada yang mendapatkan IVIG itu menekan persentase mortality dari rumah sakit. Ya. Nah, bagaimana terhadap antikoagulan? Nah, ternyata colchicine juga dapat mencegah sebagai antiinflamasi. Ya. Kemudian untuk mencegah kematian, kelompok colchicine juga lebih sedikit dibandingkan yang kelompok placebo. Ya. Nah, ternyata colchicine ini juga sekarang menjadi obat baru, dan kalau kita baca ini prinsipnya juga sama seperti dexamethasone, ya, dapat memberikan suatu peran antiinflamasi. Ini trial colchicine, ya, menunjukkan bagaimana tentang mortality pada colchicine di sini pada hari ke hari itu hampir berhimpitan dengan yang placebo, ya. Nah, efektivitas pada 28 hari kematian colchicine di sini kalau dilihat dari faktor umur, jenis kelamin dan etnik dan semua ini juga memberikan satu laporan ada makna dari sebagai antiinflamasi. Jadi titiknya mendekati atau malah di tengah garis yang ini, dan tidak jauh berbeda sih dengan yang orang tanpa diberikan colchicine. Ini pengamatan 28 hari dengan mortalitas. Ya, ternyata colchicine ini juga bisa diberikan menjadi pertimbangan juga seperti pemberian dexamethasone. Cuma colchicine ini sebaiknya diberikan pada tahap penyakit-penyakit yang ringan saja, ya. Seperti azithromycin juga dosis kecil 500 mg per hari selama 10 hari juga sebagai antiinflamasi. Itu antikoagulan. Antikoagulan kita melihat dari penggunaan ini ya, LMWH ya, low molecular weight heparin ya. Itu dosisnya 1 kali 0,4 cc ya, bisa diberikan secara subkutan. Ini guideline-nya untuk tromboprofilaksis ya. Ini penelitiannya, pemberian LMWH ya, juga ternyata untuk pada primary outcome-nya ini bisa membantu pada kasus-kasus yang ada gangguan trombosis. Ini juga apa namanya pemberian antikoagulan ini pada ruang ICU ya, dari sisi umur dan sebagainya. Ini semua kalau dilihat dari odds ratio dan 95% confidence intervalnya mendekati garis tengah. Ya, baik ini dilihat dari berbagai macam, ada perokok, ada diabetes, hipertensi, jadi komorbidnya cukup banyak. Dan juga diperlihatkan dengan pemberian dengan kortikosteroid ternyata jauh lebih baik dibandingkan tanpa kortikosteroid. Ya. Ini efikasi COVID-19 dengan varian baru. Kita ketahui bahwa FO varian ini ada dua ya, ada FOI atau variant of interest dan FOC atau variant of concern. Nah, untuk FOI ini memang tidak begitu bisa, masih dalam penelitian ya, sehingga ini masih sangat kurang informasi tentang varian ini di secara FOI yang dikelompokkan ini menjadi satu reseptor yang dapat berpengaruh menurunkan neutralization dari antibodi ya, dan untuk apa namanya efikasi atau efisiensinya terhadap vaksin juga masih dalam penelitian ya. Jadi variannya ini masih disebut eta, epsilon, theta, kappa ya. Nah, untuk yang ini yang sering lagi isu tentang evidence based terhadap meningkatnya kasus infeksi dan dapat menurunkan antibodi dan dapat bermakna menggunakan vaksin
sehingga dapat menurunkan kegagalan pada diagnosis. Nah, ini variannya termasuk FOC adalah Mohon maaf, ini Prof terputus lagi ini, Prof. jaringan memang kok tiba-tiba Iya. kurang banget. Baiklah, sudah mau selesai, 2 slide lagi nih. 2 slide lagi kita akhiri sebentar, saya tuntaskan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Prof. Bagus. Ini B1. Apa ini? Slide saya apa gambarnya di sana? Ini B117 tabel, Prof. Oh iya, baik. Karakteristik. Baik ya. Jadi kita sebut B117. Jadi sudah dikelompokkan di alfa beta tadi ya. Yang ini untuk yang FOC, variant of concern, kita makainya alfa beta gamma delta. Jadi yang B117 itu sekarang disebutnya varian alfa gitu aja. Susah kita menyebutnya 1B117 ya. Yang P1 juga menjadi beta ya. B135 ini gamma ya. Jadi ini sudah kelompok B, ya kelompok itu sampai kelompok delta. Sekarang delta ini ada 2 ya, baik di California ini maupun di Afrika Selatan ya. 1B14 ini. Nah, untuk varian ini tentu menjadi suatu hal yang sangat penting karena ini akan menjadi suatu diagnosis yang sulit, kemudian juga pengobatan, dan terutama memberikan penyakit menjadi lebih berat dan harus dirawat di rumah sakit. Ini slide terakhir saya, tetap waspada dengan varian baru kita, alfa, beta, gamma, bahkan sudah delta ya. FOC ini kemudian ini sudah ada sumbernya tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, terutama buat kita semua yang sudah sangat bersabar berjam-jam melihat presentasi saya ini. Demikian, saya stop screen. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparan tentang COVID hingga terapi dan varian yang terakhir. Ini juga menjadi asupan buat teman-teman yang akan ujian. Mungkin ini akan lebih banyak keluar pada saat mereka ujian nanti. Jadi ya membantu untuk belajar juga kan. Gitu. Dan dengan beberapa kendala tadi, alhamdulillah bisa sampai di slide terakhir. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya agar apa yang kurang tadi yang disampaikan oleh Prof dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Mohon izin Dokter Riza bila boleh Dok. Oke, silakan Dr. Reza ya. Terima kasih banyak Dokter. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof yang hari ini telah menjelaskan secara lengkap sekali Prof, mulai dari definisi hingga varian terbaru Prof. Mohon izin yang ingin Riza tanyakan Prof terkait ini Prof. Untuk varian terbaru ini bagaimana Prof peran imunomodulator Prof. Jadi kan yang pernah kita ingat dulu waktu varian lama itu imunomodulator sempat menjadi kontroversi, Prof. Contohnya penggunaan imbus ataupun stimulus itu, Prof. Untuk varian baru ini seperti apa, Prof? Kebaruan tentang imunomodulator itu, Prof. Nah, terus izin Prof kalau boleh pertanyaan kedua, Prof. Ini Prof, kami di webinar Prof yang lalu pernah ini Prof mendapatkan terapi sel punca Prof atau mesenkimal stem cell. Bagaimana untuk varian baru ini Prof? Apakah ada update Prof? Ataukah masih pakai seperti varian lama Prof? Terima kasih banyak kesempatannya Prof. Ya, langsung ya Dr. Reza. Ya langsung Prof, monggo Prof. Ya, terima kasih Dr. Riza yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus. Jadi tentang imunomodulator ini tadi penelitian memberikan suatu manfaat masih ada ya. Ya, belum ada namanya penolakan atau hal-hal yang tidak direkomendasi. Jadi masih masuk dalam rekomendasi pengobatan untuk COVID-19 baik pada varian lama maupun varian baru. Baik penggunaan IVIG maupun yang tablet oral ya, itu boleh dipakai. Manfaatnya tadi ada sempat nanti bisa dilihat di PowerPoint saya. Kemudian untuk stem cell atau sel punca pada COVID-19 ini masih kontroversi ya. Jadi belum malah yang dulu dikatakan bisa bermanfaat sekarang sedang dalam penelitian lagi. Jadi karena sel punca ini juga sama dengan sebenarnya peran plasma konvalesen. Jadi sesuatu dari tubuh seseorang ya digunakan. Nah, memang sebaiknya kalau bicara sel punca, sebaiknya dari sel tubuh orang itu sendiri supaya lebih dikenal dan tidak menjadi penolakan, menjadi suatu benda asing. Karena kok sel punca ini ya pada penyakit-penyakit yang sudah dipakai itu biasanya dari tubuh orang itu sendiri yang Prof, mohon maaf, ini lost contact lagi, Prof.
Maaf, terputus lagi ya. Iya, Prof. Terputus lagi, Prof. Ini emang musim hujan dari tadi pagi, mungkin karena itu juga bisa, Prof. Ya, cuaca juga di sini nggak bagus. Tadi hujannya deras sekali. Iya. Biasa sih nggak pernah bermasalah ya. Saya pakai hotspotnya Iya, Telkomsel. Mengenai sel punca, memang pada beberapa penyakit yang sudah digunakan, kecuali pada virus ya. Kalau yang virus ini memang masih dalam penelitian lagi, karena berbeda dengan plasma konvalesen. Plasma konvalesen bisa donor dari orang lain yang sudah pernah terinfeksi. Kalau sel punca ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi saya boleh katakan ada memang sedikit jurnal tentang stem cell ini pada COVID-19. Mungkin pada sudah ada info-info yang lebih update dan lebih dapat kita pakai, mungkin kita bisa diskusikan terapi sel punca ini pada diskusi COVID-19 yang akan datang. Terima kasih. Baik, mungkin Dr. Reza ada kurang jelas mungkin atau seperti apa? Atau sudah cukup penjabaran dari Prof? Mohon izin dokter, sudah jelas dok. Berarti untuk imunomodulator masih boleh tetap kita pakai ya dok. Terima kasih banyak Prof penjelasannya Prof. Baik, sama-sama. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini sebelum hilang lagi nanti jaringannya. Ya, habis satu pertanyaan lagi kok ada, kalau nggak kita tutup aja. Menarik padahal Prof. Mohon izin dok. Ya, silakan. Andri dokter. Ya, silakan. Silakan. Baik Prof. Terima kasih banyak Dr. Reza dan Prof yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Dan juga terima kasih Prof atas penjelasan yang pakar pada siang hari ini yang sudah sangat membantu kami untuk lebih jelas lagi tentang COVID. Di sini Prof ada dua hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama mengenai infeksi yang prolong, Prof. Jadi di kita pun kadang sudah sering juga kita dapatkan ada teman-teman yang infeksi sampai 4 minggu, sudah berulang di swab pun sudah 3 kali masih tetap positif. Nah sebenarnya bagaimana kita menyikapi tentang infeksi yang prolong seperti ini, Pak? Dan bagaimana kriteria untuk kita katakan sembuh pada pasien-pasien yang infeksinya prolong? Kemudian kedua, Prof. Putus suara Dr. Andri. Saya nggak bisa menerima. Bisa diulang. Mohon izin, Prof. Saya nggak dengar pertanyaan pertama tadi. Ya, mohon izin, Prof. Apa mungkin sudah jelas, Dokter? Prof, suaranya. Jelas. Nah, silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi terkait dengan infeksi yang prolong, Prof, yang memanjang daripada COVID ini, seperti yang sudah sering kita dapatkan juga pada teman-teman kita juga, ada infeksinya itu bisa sampai 4 minggu ataupun lebih, Prof. Jadi setelah diulang juga pada minggu kedua dan ketiga dan keempat masih tetap positif. Nah, keluhannya bagaimana? Keluhannya ada masalah atau tidak? Kalau untuk keluhannya, Prof, biasanya sudah membaik, Prof. Cuman dari hasil swabnya tadi yang masih positif. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini dan bagaimana sebenarnya kita menentukan kriteria kesembuhan pada kasus-kasus yang prolong seperti ini, Prof. Kemudian yang kedua, pernah kami baca tentang colchicine, Prof, di mana isu yang terbaru ini disebutkan bahwa colchicine juga bisa kita gunakan sebagai obat adjuvan pada terapi COVID ini. Bagaimana tentang mungkin evidence base sekarang, Prof, apakah memang sudah dianjurkan atau colchicine belum kuat untuk colchicine, Prof? Colchicine ya, yang tadi saya singgung di slide. Iya, Prof. Colchicine, Prof. Ya. Ada lagi? Nah, itu aja, Prof.
Ya, baik. Pertanyaannya tentang prolong pada COVID-19. Tapi begini, kalau keluhan itu sudah tidak ada, ya, kita tetap memakai isolasi mandiri itu 14 hari. Bila hasil tetap positif, keluhan sudah tidak ada, itu kalau sudah lebih dari 14 hari, hasil positif terus 2-3 kali, kita perlu melihat hasil cycle threshold-nya. Ya. Kalau cycle threshold-nya masih kurang dari 25, masih infeksius. Tapi kalau trace CT-nya sudah lebih dari 25 atau lebih dari 30, itu sudah tidak infeksius. Itu yang positif itu adalah virus yang sudah mati. Jadi bukan virus yang hidup lagi. Jadi PCR itu masih mendeteksi virus yang sudah mati. Ya. Nah, itu jadi tetap kita kalau bisa ya minta CT-nya dari hasil lab-nya. Berapa cycle threshold-nya? Itu biasa tidak dicantumkan, tapi laboratorium tahu. Ya, karena kalau memang sudah, biasanya kalau ada catatannya sih, kalau dari laboratorium itu, apakah ini suatu data orang yang sudah berulang-ulang periksa, keluhan tidak ada, biasanya dicantumkan bahwa ini positifnya karena virus yang sudah mati. Ya. Jadi boleh dikatakan sudah sembuh. Nah, untuk colchicine tadi sudah saya sampaikan di slide saya, masih bisa dipakai dan direkomendasikan colchicine untuk kasus yang ringan. Kasus yang ringan, yang sedang dan berat tidak ada guna. Kalau yang ringan, colchicine berperan sebagai antiinflamasi, sama dengan perannya sebagai seperti azitromisin, ya, dosis rendah, ya, sama dengan perannya dexamethasone dosis rendah yang 6 mg, maksimal 6 mg itu. Ya. Jadi boleh dipakai colchicine sekarang termasuk yang direkomendasikan. Tadi ada di slide saya, yang selama ini sering kita pakai sebagai obat gout, ya, rematik. Ya. Oke, ada lagi? Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya, Prof. Ya, sama-sama. Tolong dibaca betul tentang pedoman pengobatan panduan dari 5 organisasi profesi, ya. Yang gambarnya itu seperti pakai baju, baju ninja itu loh. Sebentar, saya ambil bukunya. Pedoman ini pakai. Bisa lihat? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Yang edisi Desember 2020. Ya, nanti mungkin bisa saya share PDF-nya, isi buku ini yang utama di grup Rumoh, supaya bisa dipakai sehari-hari sebagai pedoman kita untuk COVID-19, baik kasus probable, confirm, suspek, dan juga ringan sedang berat. Ya. Itu pedoman kita. 5 organisasi profesi itu ada paru, jantung, penyakit dalam, anestesi, dan anak. Baik, saya kembalikan ke moderator, Dr. Reza. Silakan, Dr. Reza. Baik, baik, Prof. Kurnia. Mungkin untuk kuliah pakar hari ini kita cukupi sampai di sini karena kendala jaringan juga, hilang timbul musim hari lagi hujan. Yeah. Memang ada beberapa catatan saya tadi dari kuliah Prof, seperti cara pengambilan sampel itu lebih baik dari nasofaring, kemudian untuk diagnosis PCR, kalau memang probable itu PCR dapat diulang 24 jam berikutnya, kemudian mutasi yang terjadi itu pada protein spike, kemudian ada
staging COVID juga jangan lupa. Jadi di asesmen kita harus kita tambahkan asesmennya. Staging COVID-nya itu staging 1, 2, apa 3 gitu. Jadi kalau kita sudah men-stage, kita lebih aware terhadap terapi yang akan kita berikan gitu. Dan terapi-terapi apa saja tadi sudah Prof jelaskan dengan sangat baik dengan berbagai RCT yang ada. Dan jangan lupa terapi akan terus berubah terkait dengan perubahan dan mutasi dari COVID ini sendiri. Jadi kita harus tetap update, harus buka Google Scholar-nya untuk mencari sendiri tentang terapi yang terbaru tentang COVID ini seperti apa. Begitu. Terakhir, ada beberapa dari kita yang sedang isoman. Mungkin kita bisa mendoakan mereka yang sedang isoman untuk segera bisa negatif kembali dan bisa bergabung dengan kita dan merawat pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih Prof. Kurnia dan Dr. Manfoluti, Dr. Vera, dan Dr. Reza Tandi atas kehadirannya, dan teman-teman semuanya. Jangan bosan untuk mencari ilmu. Saya pada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Kurnia atas ilmunya. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Terima kasih Prof. Ya. Nanti saya kasih PowerPoint-nya di grup ya. Ya, oke. Kita update sedikit ya. Terima kasih, Prof. Prof. Ya. Ya, Terima kasih, Prof. Kami izin. Ada foto bersama nggak nih? Udah ya? Oh, Izin Prof untuk dokumentasi foto Prof. oh ya. Ya, screenshot aja coba. Satu siapa gitu. Baik dokter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izin Prof, udah siap Prof. Oh ya, makasih ya semua. Saya mohon Ya, izin terima kasih. pamit ya. Assalamualaikum. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza. Oke, saya izin live. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.